Anda menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Pemirsa, harga kontrak berjangka nikel kembali menguat pada Desember, naik ke kisaran $15.000 Amerika per ton, level tertinggi dalam lebih dari 1 bulan. Penguatan ini terjadi setelah Indonesia memberikan sinyal penurunan produksi nikel secara signifikan pada 2026 sebagai upaya mengendalikan kelebihan pasokan global. Dalam rencana kerja pemerintah, target produksi nikel Indonesia pada 2026 ditetapkan sebesar 250 juta ton, turun tajam dari sekitar 379 juta ton di tahun ini. Langkah ini diambil karena surplus global nikel yang diperkirakan mencapai 209 juta ton pada 2025 dan berpotensi melebar menjadi 261 juta ton pada 2026 dengan Indonesia menyumbang sekitar 65% dari kelebihan pasokan. Di tengah fluktuasi harga nikel dan batubara serta perlambatan ekonomi global, sektor logistik tambang ikut terdampak. Perubahan arah produksi, tekanan harga, hingga ketidakpastian permintaan menuntut pelaku usaha logistik untuk semakin adaptif dan efisien. Untuk membahasnya, kita akan berdiskusi bersama Marison Horas Mugabe, Direktur Utama PT Megah Armada Maritim. Pak Marison, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Terima kasih atas waktunya di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Kita lihat memang di tengah fluktuasi harga komoditas dan juga perlambatan ekonomi global yang turut berdampak pada penurunnya permintaan. Di sektor logistik tambang saat ini seperti apa dampaknya? Sebenarnya pada saat ini industri tambang itu memang mengalami penurunan. Namun secara ekonomi ke depannya dan antara itu mengatakan akan mengalami pelonjakan. Dari sisi logistik, kami masih mengalami penurunan harga, namun kita selalu adaptif terhadap perkembangan pasar. Jadi selama ini kita juga dari sisi pasar sendiri itu masih banyak permintaan, namun harga memang menurun. Harga jadinya mulai menurun begitu ya? Betul, Mbak. Untuk di tahun ini. Nah, kalau secara volume, mungkin dari sisi volume pengiriman, kemudian margin usaha, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini perbedaannya seperti apa? Perbedaannya mungkin tidak cukup signifikan sebenarnya. Namun secara volume itu kita masih banyak karena dengan adanya program pemerintah yaitu hilirisasi nikel dan juga nikel itu merupakan 8 sektor utama dari Danantara, maka permintaan masih tetap lebih banyak. Jadi sebetulnya bisa dikatakan cenderung stabil ya, walaupun situasi geopolitiknya yang dan juga tadi volatilitas harga komoditasnya yang tidak begitu mendukung, tapi memang secara bisnis ini arahnya masih stabil begitu ya. Nah, untuk strategi perusahaan di tahun ini seperti apa? Apakah memang cenderung lebih adaptif, bertahan, atau kedepannya akan mengarah ke ekspansi atau seperti apa? Dalam menyikapi ini kita harus lebih adaptif terhadap pemilihan tambang-tambang, juga diversifikasi muatan, lalu juga kita tidak boleh terlalu fokus pada masa lalu. Jadi kita harus bergerak ke masa depan. Kita juga harus adaptif terhadap teknologi ke depannya. Oke, kalau dilihat kan memang belakangan ini dari harga komoditas, ini kan ada memang pengaruh-pengaruhnya dari geopolitik global juga ya, kemudian juga tarif dagang antara Amerika Serikat dan juga China. Tapi kalau kita lihat dari sisi selain harga, kemudian volume, dari tingkat utilisasi itu seperti apa? Baik, Mbak Ellen. Jadi dari sisi utilisasi, memang kami semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas dari diri kami sendiri. Itu dengan cara efisiensi, lalu dengan efisiensi kita tidak boleh memakan waktu banyak. Sehingga kita meminimalkan jam pada utilisasi yang tidak terpakai. Jadi kita maksimalkan secara utilisasi kapal. Dengan banyaknya permintaan juga kita juga mendorong teman-teman juga untuk memaksimalkan utilisasi kapal. Baik, adakah tantangan utama yang dialami dalam strategi efisiensi dan juga utilisasi seperti apa? Tantangannya cukup banyak ya, Mbak. Karena kan kita harus
beradaptasi terhadap harga dunia saat ini ya. Namun kita juga melakukan adaptif ke depannya secara teknologi. Itu kami ada bekerja sama terhadap perusahaan Singapura yaitu Fastline itu untuk mempertemukan antara pemilik muatan dengan pemilik kapal sehingga terjalin ekosistem pelayaran dan tambang secara sistematis. Oke, jadi arahnya lebih ke penguatan ekosistem begitu ya, Betul. Pak Marison. Semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi.